Hadir. Baik sahabat-sahabat, mari kita mulai kajian suluk online. Kita sudah memasuki gelombang ke-13 nih. Tahun ini tuh memasuki tahun ke-8. Kita mulai 2016 ya. 2016 hampir 9 tahun tuh. Alhamdulillah tiap minggu gini ya. Coba ngaji em, hanya dengan berkat rahmat Allah Ta'ala bisa bisa istiqomah gitu ya. Dan saya sangat menghargai apa sahabat-sahabat yang ikut sudah lama juga ada nih di sini sampai 8 tahun tak berhenti-berhenti. Eh, Kadang saya tuh suka, aduh, apa ya, Seneng kan ya kadang waktu itu dengernya ya seperti dapat siraman rohani gitu loh. Jadi yang tadinya udah loyo jadi semangat gitu. lagi gitu. Alhamdulillah ya. Karena saya nggak Ini merasa ada UG sebagai nih, Bing. Ada UG nih. lagi di sini, lagi di Iya, Bandung. Oh, ini senengnya. anaknya nih. Iya, oh pantesan. Iya, 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 iya. Oke, oke, alhamdulillah. Happy, Oma. Suaminya Baik lagi ya. di Surabaya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati sejenak. Oh, memohon sama yang pemilik ilmu, ya, agar menganugerahkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang otomatis akan mengubah ahwal kita, kondisi kita, gitu ya, kondisi hati saudar yang tadinya penuh sesak dengan eh, ya banyak perasaan-perasaan yang muncul dalam keseharian ya kan, dengar ini, baca itu, gitu ya, keinginan-keinginan yang seharusnya tidak pada tempatnya di situ, itu memenuhi saudar semua. Kalau saudar penuh, otomatis suara qalb gitu ya, petunjuk Allah susah didengar karena ribut. Jadi kita doa mau istikharah juga jawabannya kadang-kadang melenceng tuh. Walaupun mimpi tuh tetap aja karena pengen sama si itu gitu ya. Jadi mimpinya keluar si itu dan merasa itu legitimasi gitu. Kadang kita itu tidak mudahnya ya kita dalam dalam bersuluk ketika hawa nafsu dan syahwat masih demikian menggelora, maka itu kita akan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dan konsekuensi dari mengambil keputusan yang salah mesti kacau gitu di tengah-tengahnya, di akhirnya salah perhitungan, tiba-tiba niatnya baik tapi kok jadi begitu. Nah, kayak gitu-gitu adalah hal-hal yang dalam kehidupan kita sering merasa frustrasi gitu. Akhirnya lelah dalam meminta kepada Allah Ta'ala. Padahal yang jadi masalah tuh kita sendiri gitu. Ketika Allah sudah kasih petunjuk A, tapi distorsi gitu. Seperti ketika melihat cermin ya, cerminnya tidak rata. Kan pernah ya kalau ke arena mainan anak-anak tuh cermin yang bergelombang gitu. Jadinya bayangan yang muncul di cermin tidak sesuai dengan yang aslinya. Kadang kepalanya lebih besar gitu ya, kadang mencong apa dan kita anggap itu sebagai sebuah jawaban dari dia gitu. Nah, itu yang hati-hati dalam bersuluk itu. Makanya yang harus seorang salik, salik itu pejalan yang melampaui apa melalui suluk ini. Suluk tuh jalan kembali sama Allah, taubat, mentalitas istighfar gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi mentalitas istighfar tuh gini, kalau ada orang nyakitin kita, alih-alih nyolot barik sama orang itu, ya, membalas dendam, kita istighfar dulu. Karena kalau orang mukmin, orang dengan imannya dia melihat kenapa Allah izinkan dia bicara seperti itu, gitu mestinya. Kenapa Allah izinkan dia ngirim SMS sepedas itu, gitu, yang menyakitkan. Nggak enak bacanya gitu, sakit hati. Mudah kalau kita cuman judging dia kok gini, apalagi disebar sama orang-orang dan kemudian merekrut, ayo kita sama-sama membenci dia gitu kan. Mudah, it's a low point. Tapi kemudian kalau mukmin itu kan Al-Quran bilang tidak mungkin tanpa izin Allah semua itu terjadi. Akidah kita harusnya ke sana. Jadi ketika sesuatu terjadi, seenggak enak apapun itu, respon pertama mestinya kenapa Allah izinkan. Jadi berhenti dulu tuh ngerem. Alih-alih lempar balik, alih-alih menghimpun massa ya.
kenalan kiri kanan untuk sama-sama mengcounter yang bersangkutan. Saking keselnya kita, saking tersakitinya gitu. Apalagi merasa benar gitu. Pengen banget ngegeplok balik gitu. Itu hawa nafsu kan, amarah. Mestinya kita diam dulu sejenak. Kenapa Allah izinkan? Karena di balik izin Allah, itu ada sesuatu yang ada hikmah, ada sebuah proses pembersihan gitu. Ada sebuah treatment ilahiyah. Nah, kita nyambung masih tentang perjalanan sebenih biji benih ya, benih tanaman bagaimana supaya dia tumbuh. Itu bicara tentang hikmah Adam alaihissalam. Itu kenapa beliau jangan dekati pohon itu gitu, pohon tuba. Pohon beliau itu sebenarnya. Cuma belum jadi karena memang dari awal konsepnya Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran diciptakan khalifah fil ard. Sementara dialog itu terjadi di surga. Jadi memang bagaimanapun akan ada sebuah mekanisme Adam alaihissalam diutus ke bumi. Bumi untuk si benih ditanam di situ. Nah, itulah. Jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang itu ya bahwa sadarilah setiap kita itu ditanam oleh Allah Ta'ala di bumi yang paling tepat, di tanah yang paling cocok, yang paling ideal supaya benih dalam diri kita, dalam jiwa kita tumbuh berkembang. Kenapa di tahun itu lahirnya? Kenapa di orang tua yang itu? Dengan semua dinamikanya ya. Kondisi mama kayak gitu, papa kayak gitu, punya adik seperti itu, kakak seperti itu, om seperti itu, macam-macam. Itu udah bayangkan jalinan takdir yang Allah rajut itu kompleks sekali. Tanda bahwa ini yang mendesain yang maha ilmu. Nggak nyampe udah imajinasi kita. Makanya untuk beragama itu seruannya aslama, berserah diri. Karena kalau terlalu banyak analyze this, analyze, nggak akan nyampe. Di awal-awal ya nggak akan nyampe. Makanya ihwal penumbuhan pohon ini sama dengan pengembangan akal sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran, dalam Fusilat itu tentang pengembangan langit dari satu langit jadi tujuh langit. Itu ciri akalnya dikembangkan. Dan setiap manusia punya kapasitas seperti itu. Itu yang disebut dengan ulil albab. Albab itu jamak dari lub. Jadi akalnya udah lapis tujuh. Mulai dari fuad sampai lub. Hanya ulil albab, orang yang sudah punya akal hatinya di upgrade, menurut Ali Imran ya, itu yang bisa bersaksi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Termasuk SMS yang nggak enak ini. Nggak sia-sia. Dia bisa melihat hikmahnya. Itu makna ketidaksia-siaan. Jadi itu perjuangan kita dalam hidup sahabat-sahabat. Berjuang, cari hikmahnya. Kadang butuh waktu. Tapi yang paling utama adalah berserah diri. Di awal harus terima dulu gitu. Jangan langsung respon reaktif. Belum apa-apa marah duluan. Susah. Itu seperti bakaran asap yang kita nggak bisa lihat langit. Tertutup asap. Nah, akan kelihatan apa maksudnya yang Allah sedang ajarkan. Padahal akidah kita kembali ya, tak ada satu daun pun terjatuh dalam ilmunya. Artinya dia tahu dalam kendalinya. Nggak ada yang tidak ada dalam kendalinya. Mau resesi kayak, mau pemilu, siapa yang menang, ya kan? Semua dalam kendalinya. Pasien, dia dokter Dini nih menghadapi, udah coba-coba meninggal gitu ya. Kan down kita kadang. Atau kita sudah berbaik-baik nih sama kolega ini, tapi kok dia masih menusuk kita dari belakang gitu kan ya kayak gitu kan ada banyak fenomena dalam kehidupan yang bikin kita down banget. Kayaknya tuh aku salah apa ya? Nah, kalau kalau hanya berpikir horizontal, nggak ada habisnya. Orang itu akan berbuat apapun. Lidah tak bertulang, dia mereka bisa mengatakan apapun. Itu kisah Lukman dan anaknya yang membawa keledai beserta bawaan itu kan melewati empat kota, mau apapun kondisinya, mau anaknya yang naik keledainya atau bapaknya naik tunggangannya, semua akan bicara negatif, miring.
Itu natur dunia gitu, nggak usah kaget. Makanya jangan berupaya mencari approval gitu ya dari manusia. Capek banget. Ingin menyenangkan semua orang. Wah, nggak mungkin menyenangkan semua orang. Ingin agar ya jadinya kita menggadaikan diri pada apa kata orang gitu. Manusia kan malu, aduh nanti dilihat tetangga nggak enak nih kita. Ya selamat, silahkan ber bersusah-susah tuh. Karena kita yang kemudian menyandarkan diri kepada gak enak nanti ke orang bilang apa gitu. Jadinya nggak bebas hidup. Takut apa kata orang. Padahal takdir yang Allah turunkan, waduh, dahsyat. Nah, di situ kemudian kita hubungan ya interaksi kita dengan Allah Ta'ala diuji di situ. Sholat kita diuji di situ. Karena dalam sholatlah kita menjalin interaksi yang sangat dekat sama Allah Ta'ala. Semakin sholatnya tegak, qayyum, semakin dia khusyuk, semakin Allah diseru dan dia hadir, maka kekuatannya akan menjalar dalam kehidupan. Ketika kita akan nampak ya dalam respon kita menghadapi takdir dunia gitu. Nah, jadi sadarilah bahwa dari hari ke hari itu treatment ilahiyah itu berjalan terus dalam takdir yang dia gulirkan. Itu kan dalam kisah dalam hadis disebutkan em, apa namanya ikhwal penulisan takdir itu. Jadi Lauh Mahfuz tinta ciptaan telah kering gitu katanya. Jadi Allah tuh maha tahu akhir kita seperti apa. Ada kemungkinannya ada macam-macam ya yang namanya Lauh Mahfuz itu. Jadi kita hanya bisa berpaling apa beralih dari satu takdir ke takdir lain yang Allah sudah tetapkan. Memang ada opsinya. Kita bisa milih di situ. Kita bisa memilih sabar, memilih menunggu, memilih menikah dengan A atau B, pasti menghadapi jalan yang akan berbeda. Tapi jalannya sudah ada. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengkreasi takdir sendiri pada hakikatnya ya. Yang dimaksud dengan kita bisa menentukan, ya sebatas apa yang dia siapkan. Manusia itu bahkan nggak bisa berkreasi gitu, segitunya gitu. Jadi ini pengetahuan tentang takdir memang dalam kompleks, makanya dalam hierarki rukun iman yang 6 itu, iman pada kodok dan kodar itu lapisan terakhir, pilar terakhir. Artinya untuk bisa memahami itu, iman pada Allah mesti kuat dulu. Ada iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab. Apa itu maknanya? Itu menjadi fondasi. Makanya kita kemudian jadi paham, oh iya ya semua diatur. Contoh ya, kata Rasulullah, kalau kita terbuka ya, karena saking sering istighfar gitu ya, bersabar dalam kehidupan, itu sampai kan malaikatnya ada di mana-mana gitu. Ada sebuah hadis dalam Mukhtaharul Ahadits mengatakan setiap hujan itu satu tetes hujan dibawa oleh satu malaikat. Coba bayangkan. Itu berapa banyak? Artinya gini, satu tetes itu Allah tetapkan nih ya. Seperti kayak gini imajinasi kita. Allah bilang sama malaikat ini, hai malaikat A gitu ya, bawa ini satu tetes dari langit. Kalau membaca ilmu hujan itu meteorologi atau apa ya, proses pembentukan satu tetes hujan sampai turun itu kompleks banget. Dari langit sampai jadi satu tetes yang turun itu keajaiban tuh sebenarnya. Kita kadang nggak paham gitu ya. Satu tetes suruh bilang jatuh di atas atap genting itu, yang satu jatuh di atas atap mobil. Kayaknya biasa gitu. Fenomena sehari-hari, tapi di dalam itu, di balik itu ya behind the scene-nya itu yang bawa aduh berapa triliun malaikat tuh kalau hujannya banyak banget. Dan setiap tetes dibawa ke designated point yang tertentu. Itu baru satu tetes air hujan. Yang kayaknya biasa aja fenomena. Lalu manusia, gimana presisinya dia? Dan manusia itu, kalau kita bicara manusia, termasuk semua takdir yang melingkupinya. Dan kita berinteraksi nih takdirnya.
Hebat ya Allah Ta'ala sampai bisa bikin begitu. Di alam ini kita pikir, oh hanya sekedar sebab akibat, oh Monday lagi, oh sekarang weekend lagi. Kayaknya tuh gitu-gitu aja. Enggak banget itu. Sungguh kita hidup dalam dunia keajaiban. Cuma kita nggak melihat itu sebagai sebuah keajaiban. Kita take it for granted gitu. Apa namanya, nafas bisa tenang gitu, nggak pakai ventilator, jantung berdeju, apa baik nggak pakai eh apa macem-macem lah ya, pacemaker atau apa, semua proses baru dalam tubuh saja ada Rob yang mengaturkan dan kita jarang berterima kasih untuk itu. Belum lagi tentang inspirasi, apa yang terjadi di dalam jiwa dan lain sebagainya. Sungguh kita hidup dalam sebuah keberlimpahan. Apa-apa yang kita berikan gitu ya dalam bentuk ibadah, zakat, infak itu gak ada apa-apanya dibanding satu dua nafas, satu dua detak jantung, cahaya iman, cahaya Islam yang dia berikan pada kita. Nah itu jadi kalau tentang bicara ilmu pertumbuhan benih, ya sekarang kontemplasi sama kita sendiri. Coba ya pertanyaannya, kalau kita lihat ya dari titik ini sampai ke belakang, ada nggak penggal dalam hidup kita yang kita masih merasa susah untuk nerima? Coba dipikir deh. Kalau kita ingat gitu, aduh penggal ini, aduh kenapa itu terjadi ya gitu ya. Nyesel banget. Tapi kan udah kejadian. Ya, mau diganti gimana? Udah kejadian ya kan? It's written. Udah jadi bagian dari kitab sejarah kita, buku kita sendiri. Mungkin memalukan gitu ya. Mungkin aib. Mungkin hal yang orang anggap kegagalan gitu lah. Itu di capture. Nah, selama kita masih menolak poin itu ya, apalagi trauma akan itu, maka kita tidak menjadi utuh sebenarnya perjalanannya. Jadi ada satu keping yang belum jadi ya, karena emosi kita sudah mulai bermain di sana. Mungkin banyak faktor ya, karena eh, pressure ya, ada tekanan dari keluarga, dari sekitar, dari masyarakat, sebuah waham yang mengatakan bahwa ini penggal terlalu kelam gitu, terlalu nggak enak. Kalau bisa dihapus gitu kan. Dan nggak bisa, itu udah menjadi bagian dari diri kita, sudah bagian dari treatment ilahiyah. Nah itu sebenarnya harus jadi PR buat kita. Kalau kita mau move on, karena itu seperti rantai ya, kita jalan membawa rantai besi, kan nggak enak jalannya, diseret-seret terus. Masalahnya kemudian adalah ketika kita belum belajar dari episode itu, maka kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang mirip gitu, berulang aja gitu. Problemnya di situ-situ lagi sebenarnya. Kalau kita lihat ada benang merahnya, masalahnya itu cuma satu gitu. Nah itu, jadi gimana dong caranya teh untuk bisa move on? Pertama, istighfari itu gitu. Kalau jadikan itu sebagai sebuah sebuah topik dalam kita munajat pada Allah Ta'ala. Ingat tentang itu dan bilang gitu kepada dia, ya Allah, tentang penggal itu gitu. Betapa ingin aku melepaskannya, tapi hatiku masih pontang-panting gitu untuk bisa menerima hal itu. Mohon, mohon dibimbing ya, mohon dibantu. Aku butuh rahmatmu. Nah kayak gitu, munajat itu. Selama itu tidak terjadi, itu seperti benih ya. Dia mau tumbuh, cuman di atasnya ketutup sama kaleng gitu ya. Sehingga sinar matahari nggak nembus, si benihnya merana gitu. Akhirnya dia nggak happy dalam kehidupan. Dan dia menjalar kemana-mana ya. Nah itu, coba perhatikan lagi ya, termasuk bagian dari episode penumbuhan pohon diri adalah kita mulai kontemplasi ke belakang gitu ya. Karena bagaimanapun itu yang menjadikan kita adalah kita per hari ini. Itu. Jadi salah satu em,
Pesannya adalah tentang penerimaan apa yang sudah terjadi gitu. Nah, ikhwal tentang em, penumbuhan pohon, ini ada siklus yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat pohon itu selalu ada dua aspek langit dan bumi. Akar bertumbuh menjejak di bumi, dahan ke atas dia dapat matahari, matahari adanya di langit. Hujan, hujannya turun dari langit gitu. Jadi langit dan bumi ini sebuah sebuah hal yang bicara tentang konsep langit adalah jiwa dan bumi adalah jasad kita. Itu bicara tentang manusia. Entitas kita yang sebenarnya, hakikat kita adalah jiwa kita. Itu yang bersaksi di hadapan Allah Ta'ala di alam alastu. Alastu birabbikum gitu. Itu our first love itu. Kita sudah punya pengetahuan si jiwa ya, punya pengetahuan awal tentang siapa dia. Jadi makanya itu pertanyaan yang akan ditanya nanti ketika jiwa balik lagi ke alam barzah. Alam barzah itu kan di alam malakut. Makanya kita bisa langsung audiensi sama malaikat di sana ditanya, man robuka gitu. Siapa romu? Itu pembelajaran kita di dunia ini. Nah, kita lihat sejenak surat Nuh ayat 10 sampai 11, sahabat-sahabat. Apa kaitan antara hujan yang lebat dengan istighfar dan taubat? Jadi istighfar itu tadi ya dibilang kalau salik, kalau ngalamin sesuatu, alih-alih kesel-kesel ya, balik mutung-mutung, istighfar dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar itu ya di Al-Quran nih, mohonlah ampun padamu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Kelanjutan dari orang yang suka istighfar, dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini penting. Kalau digambar ini kan, digambarkan ada yang menyiram. Allah yang menyiram memberi air. Jadi kalau kita sering-sering istighfar, itu akan ada netes air-air dari langit. Air itu yang akan masuk ke ruang diri kita, diserap oleh akar. Nah, itu. Akarnya akan menyerap. Nah, masalahnya akar itu apa? Gitu. Akar itu adalah iman kita. Ya, dengan iman kita bisa menyerap ilmu pengetahuan yang dia berikan di balik peristiwa yang tidak mengenakan itu. Makanya tadi yang dipertaruhkan tauhid kita sebenarnya ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, menghadapi fitnah, menghadapi cacian orang, tauhid kita betul-betul dipertaruhkan. Tauhid itu berkaitan dengan iman. Orang yang beriman, dia akan nyantai dulu gitu, nggak akan langsung reaktif. Karena begini sahabat-sahabat, kalau ngadepin orang marah-marah, don't fight fire with fire. Diam aja, itu resepnya. Walaupun kita punya 1.001 argumen, itu salah. Pengennya tuh gatel banget, pengen langsung mengcounter saat itu ya. Nggak ada gunanya, nggak akan kedengeran sama dia. Kalau orang lagi marah, itu akalnya hilang. Kayak orang gila gitu. Mau diomongin apapun nggak jalan. Itu tips di antara biasanya kalau suami istri gitu ya, lagi udah satu mesti diem. Itu Umar tuh begitu kan sama istrinya mau apa? Diem aja nanti kalau dia udah subside, dia kelihatan tenang, ngomonglah kita. Tadi kamu bilang begini-begini. Sebenarnya begini loh, gini-gini-gini. Dia akan menerima. Tapi kalau kita langsung dikonfrontasi saat itu, apalagi dengan nyada yang nyolot lagi gitu, ya, kan aku nggak gitu. Wah, udah nggak enak tuh. Makin eskalasi. Piring bisa terbang nanti. Ya. Jadi ada saatnya di mana kita mesti menahan diri walaupun kita tahu gitu pengen ngasih tahu ini yang bener tapi mesti lihat kondisi. It's all about timing. It's all about timing. Nah, di ayat surat Nuh ini kunci buat kita. Biar pertumbuhan pohon dirinya cepat gitu ya, akal kita supaya diairi oleh Allah Ta'ala, istighfar banyak-banyak. Kan Rasulullah SAW tuh minimal minta ampunnya 100 kali sehari. Kita mesti lebih-lebih gitu ya. Nah, itu. Nah, ini diperkuat oleh hadis.
Jadi dikatakan, wahai kaumku, mintalah ampunan dari Rabb kalian, kemudian bertaubatlah padanya. Jadi ada istighfar, ada taubat, dua hal yang berbeda. Niscaya dia menurunkan pada kalian hujan lebat dari langit. Nah, sama tentang itu. Jadi ini siklus antara ada air yang turun, nanti buminya menyerap air, air itu diserap oleh akar, terjadi transpirasi. Jadi kalau di alam itu semua siklus bumi, langit, bumi, langit. Nah, setiap hari, sadar atau nggak sadar ya, ini semua terjadi prosesnya. Jadi ada air-air hikmah dalam kehidupan yang harus kita ambil di bumi yang sedang kita pijak nih. Karena kita bukan pohon dalam arti yang statis ya kan, pagi ke rumah sakit ini gitu ya Mbak Dini, siang ke sini, tentu saja nggak seperti pohon yang diam di situ, tapi buminya, bumi kita ini, bumi kita semua itu mau empat rumah sakit yang itu tinggal tinggal di sini, mau lagi keluar negeri sekalipun gitu ya, itu bumi kita, sesuatu yang dimana kaki dipijak itu petuah bijak banget tuh. Di situ langit dijunjung. Wah, itu suluk banget tuh. Di mana kaki kita berpijak, si jiwanya harus 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 tegak gitu. Langit yang dijunjung itu berkaitan dengan dia menerima apa namanya informasi tentang ini. Akalnya harus di-upgrade. Kenapa sih ini bicara akal-akal terus di-upgrade? Karena kita pengen ma'rifat sama Allah, ma'rifatullah. Sedangkan dia laisa kamislihi syai'un gitu. Siapa sih Allah gitu? Kayak gimana bentuknya gitu gitu kan? Kan kita mengenal dia berlapis di bumi ini, di alam ini. Mata ini tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Belum. Nggak akan kuat. Terlalu terlalu kuat pancaran cahayanya, bakal buta. Bahkan mati radiasinya. Itu kenapa dia menyelubungi dirinya. Hijab itu adalah hijab rahmat. Supaya kita bisa kemudian mengenal dia dari af'al, perbuatannya, sifat-sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Gitu, saya mau undang lebih dalam untuk menelaah tentang ihwal penumbuhan pohon diri ini eh, lewat sesi diskusi ya. Jadi saya undang sahabat-sahabat untuk silakan berkontemplasi tentang ini gitu. Ini ilmu tentang menumbuhkan pohon ya. Kali ini, khususnya hari ini adalah tentang kunci nih. Jangan-jangan selama ini kita kurang istighfar. Kalaupun istighfar, agak tidak tahu apa yang diistighfari gitu ya. Karena merasa diri kayaknya baik-baik aja. Pet, big mistake gitu. Ternyata masih banyak hijab-hijab. Oh, nah kalau seseorang itu Allah rahmati, ditunjukkan keburukan dirinya. Itu yang paling susah. Karena kuman di seberang pulau nampak gitu. Kalau orang yang bikin kesalahan, kelihatan. Tapi kesalahan dia nggak kelihatan. Nah, kadang alam kita kan tiga dimensi itu apapun yang terjadi di hadapan kita, sakit mata tuh kita melihatnya, tapi jangan-jangan itu keburukan yang terpancar dari hati kita dan keluar, diproyeksikan jadi fenomena itu. Nah, itu yang mesti waspada dalam suluk. Makanya ketika apapun terjadi, terutama hal yang tidak enak ya, kesulitan dalam hidup dan lain sebagainya, alih-alih kita megap-megap, gimana ini, atau cari kambing hitam malah tidak menyelesaikan masalah. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, aduh ya Allah, ini apa ya, kenapa nih, gitu. Kadang anak jatuh, oke, hampir tuh kena mata misalkan, astagfirullahaladzim, alih-alih atau mecahin apa daripada anak yang dimarahin, kita hanya istighfar. Mana yang pecah adalah guci kesayangan gitu misalkan ya. Nggak selesai kalau cuma marah sama orang, tapi kan Allah izinkan itu. Atau anak ngilangin sesuatu lah, atau mobil ketabrak ya, you name it. Hal-hal yang bikin kita, aduh, kita banyak belajar dari keseharian sebenarnya. Itulah tangga-tangga kita untuk naik. Nah, semoga dengan bekal ini ya minimal jadi gini, istighfar itu membuka kunci-kunci ilmu pengetahuan. Itu zat-zat nutrisi untuk si jiwa bertumbuh. Cara bukanya dengan istighfar. Ayat Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Nah, saya undang sahabat-sahabat silahkan
Jika yang ada ingin berkomentar, berbagi, monggo. Apa kabar Dokter Dini? Lagi di jalan nih. Ada yang mau haji ya, Assalamualaikum, semoga Profesor. aduh mau berur. Insya Allah. Jadi atas permintaan Dokter Dini, kita bulan idenya kita akan bikin kajian suluk online kelas ekstensi sekitar bulan Maret ya, Mbak Dini ya. Iya, Sekitar 4 atau 5 pertemuan itu khusus membahas tentang haji, umroh, hikmah di balik kenapa sih masih tawaf, kenapa gerakannya counterclockwise gitu, tawaf. Apa makna sa'i, apa makna di apa wukuf di Arafah gitu dan lain sebagainya. Kita coba apa apa kenapa ada mikot mikot dan lain sebagainya. Kita coba supaya setiap setiap tahapannya ada gitu ya, ada dimensi dalamnya walau alam. Jadi sahabat-sahabat yang mau bergabung nanti ada pengumumannya, insya Allah ada kelasnya khusus seminggu sekali seperti biasa, ekstensi kelas khusus kita membahas tentang kajian tematik umroh dan haji gitu. Itu pemrakasannya Mbak Dini gitu. Silakan ya, semoga lancar insya terima Allah. kasih, Profesor. Iya, Iya, tapi ya, ini saya baik. maaf lagi nunggu boarding, jadi nggak bisa. Tapi Iya ya, anyway, nggak saya terima apa-apa, kasih nggak apa-apa, banget. silahkan Iya, ya melayani Allah. ya. Alhamdulillah. Gitu, barangkali ada yang lain, silahkan di unmute. Ada Bumba, Mbak Ruth. Mbak Ruth posisi di mana nih, Mbak Ruth Maria? Mbak Ade, apa kabar Mbak Ade? Sibuk nih, Di sibuk. Bogor, Teh. Sibuk Assalamualaikum. kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Bogor tuh ya, saya punya teman itu sohib satu koas seangkatan. Jadi tahu banget dia modal-modalnya. Dia nyalon bakal mau jadi wali kota. Pernah dengar nama Dokter Randy Rayendra? Belum pernah, Teh. Punten. Belum pernah. Oh, nggak Berarti apa-apa. gantiin Berarti bukan. Pak ini ya. Gantiin yang sekarang Bima Arya. Iya, 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 iya. Gimana Mbak kajian hari ini? Apa yang berkesan? Apa yang, aduh gitu. Jadi maksudnya berkesan tuh buat buat diri sendiri ada renungannya gitu. Apa yang ketangkep hari ini buat Teteh? Alhamdulillah relate banget, Teh, sama what I have been through Hmm? recently. Jadi Wow. memang apa ya, jadi bisa, oh iya memang ini harus dijalani dan eh, everything happen for a reason. Jadi memang harus ikhlas and percaya aja there must be something after this event atau after apapun yang terjadi. Ya. Dan memang kuncinya harus ikhlas gitu teh. Hmm. 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 Terus gimana? Bisa bisa nerima, bisa ikhlas? In progress karena Alhamdulillah. Apa I yang mean it's not an menghalangi? instant thing. Apa yang Mm-mm. menghalangi pasti namanya manusia ya. Manusia biasa pasti ada questioningnya di dalam setiap event pasti. Hmm. Kenapa begini, kenapa begitu, why me, dan lain sebagainya. Tapi at the end ya, oh ya, because I'm the chosen one because uh, pasti karena akunya juga strong enough untuk go through this thing Ya, ya. dan apa ya, karena ini juga kan bukan pertama kalinya going through something unhappy. Jadi Hmm. ya, yang kemarin-kemarin sudah berhasil dilalui dan sudah mendapat apa namanya, I already seen the rainbow, and sekarang tinggal menjalani dan terus berusaha untuk bisa ikhlas dan I'm waiting for another rainbow. The Rainbow. Yakin nggak bahwa itu episode yang terbaik yang Allah takdirkan? Ya, harus yakin dan berusaha untuk Siap. selalu yakin Iya, iya, iya. karena On progress pasti. ya, Alhamdulillah. Iya, Hmm. in progress. Pasti pasti yang terbaik sih. Karena so far Ya, juga yang telah diberikan adalah yang terbaik semuanya. wow.
Ya, 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 alhamdulillah. Exactly, itu poinnya di antaranya. Apa yang membuat perubahan itu lama? Apa yang membuat penerimaan kita kok susah ya aku nerimanya? Di antara hal yang paling membuat suluk kita terhambat, anugerah Allah mampet, karena sebenarnya kita ragu. Gak yakin banget. Gak yakin banget tuh ada ragunya. Benar gitu Allah Maha Pemberi rezeki. Ah, datang dari mana ya? Semua ini terjadi dalam diri ya, nggak ngomong, nggak apa. Kita lebih yakin sama upaya-upaya horizontal kita. Kita lebih yakin kepada janji-janji orang dibanding janji Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh sebatas tilawah lah. It's good to listen to, ya, bikin soothing. Tapi ketika dihadapkan konfrontasi dengan kehidupan, kan gini dalam Al-Quran. Iman dan amal soleh bagimu hayatan toyibah. Hayatan toyibah tuh dalam banget tuh. Hayatan toyibah, hidup yang paling sesuai, ya, kebahagiaan yang paling ultima buat tiap orang. Kan itu beda-beda. Yang satu bahagia dengan, kan kita nggak bisa mengukur kebahagiaan dengan membandingkan dengan orang lain. Oh, that's a deadly game. Jangan sekali-kali banding-banding. Nggak mungkin, kita kan beda. Nggak bisa dibandingkan. Orang bahagia dengan punya itu, yes. By all means, silahkan. Buat aku nggak begitu. Aku bahagia, kita mendiktekan asumsi kita dengan kebahagiaan kepada anak kita dengan, nah, kamu akan bahagia kalau, wah, itu it's a deadly game, don't go there gitu. Kebahagiaan setiap orang hayatan toyibah. Kalau toyib, ya, kata-kata toyib dalam Al-Quran pasti terkait dengan sajarah toyibah, pohon toyibah, apa, diri kita. Jadi kebahagiaan itu akan terkait dengan jati diri kita, siapa diri kita. Itu yang bikin kita bahagia yang sejati. Jadi ketika kita ragu, mampet itu rezekinya. Ada hadisnya. Seseorang berdoa, kata Rasulullah, ya, kepada Allah. Terus nunggu tuh dia. Mulai bertanya dalam hatinya. Kenapa ya nggak dikabulkan? Itu pertanyaan, walaupun nggak keluar dari lisan, membuat langit nutup, rezeki nggak turun. Karena di titik itu dia ragu sama Allah. Kenapa kok nggak dikabul-kabulkan? Itu yang butuh kita istighfar. Makanya kata Rasulullah, istighfar. Nanti membuka tuh pintu rezeki. Bahkan bertanya kenapa ya, itu udah ragu tuh. Terus kita sering tuh sebenarnya nggak meragukan. Jadi sebenarnya yang menutup rezeki itu kita sendiri dengan keraguan kita sama Allah Ta'ala. Bener gitu dia ya. Kayaknya muskil. Kayaknya katanya Allahu Akbar tiap sholat. Kenceng banget kalau udah, apalagi kalau lagi demo. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa gitu ya. By teori udah hafal lah. Tapi begitu dipaparkan dengan kehidupan, nih, minggu depan harus ada ini. Aduh, yang besar adalah bank. Karena dia langsung kiri, kanan, kredit card. Nggak minta dulu sama Allah Ta'ala gitu. Dia artinya selama hidupnya, dia tidak menjadikan Tuhan sebagai Rob. Ngaku aja gitu. Robnya, pemeliharanya, itu gaji kantor, itulah. Ya, kalau boleh apa adanya. Sang pemelihara kita siapa? Itu kantor, gaji gaji bulanan. Bener nggak? Karena kalau nggak ada itu, mati kita. Seolah-olah kayaknya kalau, wah, udah di PHK, wah, kayaknya runtuh dunia kita. Terus bulan depan gimana dong? Gitu. Kayaknya Allah tuh nggak berkuasa gitu ngasih susu buat anak kita. Akhirnya kadang-kadang kita mesti kontemplasi. Jangan-jangan yang Rob kita itu memang bukan Allah. Karena itu objek-objek yang kita takuti kalau itu hilang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi begitu berhadapan dengan masalah, masalah lebih besar dibandingkan dia. Buktinya apa? Takut. Panik kalau dia menghadapinya. Sementara kalau orang itu benar-benar punya iman dalam hatinya, mau langit runtuh dia nggak bergeming.
perburuannya teruntuh, gempa dikit, ada isu harga bahan naik, biaya sekolah naik, udah kayaknya tuh masa depan suram gitu. Kayaknya Allah nggak berkutik dengan krismon gitu, dengan semua ini, dengan pandemi, dengan resesi, whatsoever. Ya terus kita sholat teh ngapain ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di situ kualitas sholat kita, penghayatan kita terhadap ritual ibadah yang mestinya membuat kita menjadi orang yang itu ya, orang yang bebas ya dalam kehidupan. Nggak jadi budak ketakutan kita, budak kekhawatiran, budak kemalasan, budak hawa nafsu. Jadi agama itu membawa orang untuk membebaskan kita dari perbudakan. Zaman sekarang perbudakannya mungkin tidak secara fisik, tapi mental kita diperbudak. Tiap hari itu lagi yang dicari. Jadi nggak bebas kita. Tidak menjadi diri kita sendiri karena takut sekali. Takut dianggap nggak keren sama orang gitu ya. Takut dianggap eh, gagal gitu ya. Aku kan ini harusnya gitu ya. Tapi kalau aku, nah hal-hal seperti itu kan membuat diri down. Tidak mensyukuri, nggak bersuka cita. Justru ya, sahabat-sahabat yang saya sayangi, tidak ada yang bisa mengagungkan ruang takdir kita kecuali diri kita sendiri. Enggak pasangan kita, enggak adik kita, enggak tetangga kita, enggak orang tua kita. Karena mereka punya ruang takdirnya sendiri-sendiri, a room to grow. Ini tadi kalau tumbuhan itu, ruang takdir itu adalah room to grow-nya masing-masing. Siapa yang bisa mengagungkan itu? Siapa yang bisa mensyukuri itu? Siapa yang bisa bersaksi, ma khalaqta hadza batila, ini yang terbaik. Ya, sementara Allah menunggu respon kita. Gitu walau alam. Jadi it's a good point tadi yang dikatakan, jangan-jangan ragu nih kita. Makanya kok susah move on gitu. Ada hal-hal yang kayak gini ya. Ada quote menarik tuh tadi. Ada orang broken heart gitu katanya. Kalau broken heart tuh si hati tuh udah remuk gitu ya. Berkeping-keping. Terus dia menangis gitu. Broken heart, you name it, for any reason. Relationship, ya kan, dengan pasangan, dengan anak, broken heart, dengan macam-macam lah. Terus dia minta sama Allah gitu. Ya Allah, kenapa kau tidak menyembuhkan hatiku? Kok masih ngerasa sakit? Tadi gini. Terus dialog itu dikatakan, ya, how can I mend your heart? Gimana saya bisa membentuk kembali hatimu when you don't give me all the pieces gitu. Ketika nggak berserah semuanya sama Allah, kita masih megang satu gitu ya. Jadi nggak dibentuk semuanya. Jangan-jangan hidup kita seperti itu. Kita pengen dunia yang baru, pengen kehidupan yang baru, yang lebih baik, yang lebih toyib, tapi masih memegang waham-waham lama, ketakutan-ketakutan lama. Nah, di situ makanya perlu berserah diri. Udah, tawakal ala Allah. Kalau mau all in gitu. Wallahu alam. Gitu. Izin Pak Tessa, Yes, ya ya silakan. boleh? Ya, eh saya saya ini sebenarnya selalu Sebentar mikir dengan Mbak sebenarnya siapa nih? dengan Ira. Mbak Ira. Ya ya Ya, ya. eh saya sama suami itu kita LDR sudah Hmm, sudah lama dan cukup lama. berapa tahun? Sudah 10 tahun. Itu tapi Oh, ada jeda-jeda ya, ada saya kuliah, bentar. kemudian saya kuliah Mbak di sekota. mana, suami di mana? Awalnya saya di Padang, suami di Jakarta. Hmm. Setelah itu saya pindah ke kota jarak 3 jam, suami masih di Jakarta. Habis itu sempat saya kuliah di Padang, suami di Padang, S2 saya, terus saya balik ke kota saya dinas, suami tinggal di Padang. Itu jarak Hmm. 3 jam lah, kita ketemu tiap minggu. Nah, Yes. cuman tensinya kita kerja di KPU sekarang sangat tinggi. Kadang Hmm. kita sama-sama dinas di luar, kadang juga 2 minggu nggak ketemu juga, nggak bisa pulang suami ketemu anak-anak. Tapi kalau sama Ya. sayanya cukup sering ketemu karena kami satu instansi, kita sering dinas bareng juga. Nah, Ya. yang jadi pertanyaan saya itu,
saya rasanya sudah cukup mengusahakan untuk kita bisa bersama, Mhm. termasuk juga suami. Setiap ada kemungkinan kita mutasi, ada lelang jabatan dan lain-lain, kami ikut. Tapi Mhm. kadarullah ternyata takdirnya belum ada yang nyangkut gitu ya. Mhm. Ketika saya ikut, misalnya lelang jabatan ternyata nggak dapat. Ketika Mhm. suaminya ikut ternyata nggak dapat. Tapi sebenarnya di jeda-jeda kami itu ada. Dan kalau ditanya perasaannya gimana sih? Selama ini rasanya kami tidak terlalu menyesali ini gitu ya. Dalam Mhm. artian saya merasa nikmat Allah cukup banyak ke saya, anak-anak saya sehat, eh, kehidupan kami juga sejauh ini rasanya cukup bahagia gitu. Ya, Tapi alhamdulillah. Mhm. tapi Ya, kita juga here, tidak here we go. Tapinya ya, gimana? juga tidak menafikan ini tuh tidak Nah, normal rasanya untuk sebuah keluarga hmm. gitu. Hmm. Nah, tapi saya sendiri nggak tahu. Di satu sisi saya yakin saya harus bersyukur. Di tengah Ya. kekurangan ini, saya merasa sangat banyak hal yang harus saya syukuri. Salah satunya di kota saya sekarang, saya dengan orang tua yang sendiri gitu. Mhm. Di sisi lain banyak sekali nikmat Allah yang saya rasanya kalau saya bisa, waduh kok saya nggak bisa ya kayak orang-orang rasanya itu terlalu cemen gitu ya. Saya lihat Ya. banyak orang lain yang dia terpisah, anaknya terpisah, ini ya terpisah, dia sendiri. Saya masih sangat-sangat nyaman dengan kondisi, walaupun dengan kondisi seperti ini. Tapi rasanya kami berdua dan berkeluarga rasanya sejauh ini gitu ya masih baik-baik saja. Hmm. Tapi di satu sisi kita juga sangat sadar keluarga itu bukan seperti itu gitu. Ya Hmm. keluarga itu berkumpul normalnya gitu. Hmm. Nah ini saya dilema terus nih Mbak. Bentar, anak-anak umur berapa? Anak-anak kelas 6, kelas 4, kelas Nah, 2. Masya Allah. Terus selama ini gimana kalau misalkan, berarti kan ketemu dengan papanya 2 minggu Tiap sekali minggu, atau bagaimana? sekali seminggu ya, seminggu Iya. sekali PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Begitu. Tapi selama ini bagaimana anak-anak Pak? Ada nggak sempet yang ada komplain atau bagaimana? Iya sih, semakin besar semakin komplain. Hmm. Kalau misalnya sekarang, ayah aku ndak pulang, ayah kerjanya di Hmm. sini aja lah, atau Bunda ndak usah lah kerja di sini lagi. Ada, itu udah mulai sekarang. Hmm. Kalau Itulah dulu-dulu, menambah beban ya, jadi sedih gitu. Kalau apalagi iya, kalau anak yang ngomong. betul, betul. Iya, Saya iya, juga iya, iya. merasakan itu. Tapi di satu sisi seperti kata uh, saya ikut kajian, terus saya baca, Hmm. masih sangat banyak hal yang harus saya syukuri seperti itu. Iya, 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 iya. Nah ini, wah kasus bagus nih. Ya, makhluk tahaza batila tadi kan ya, kita pengen, kan ada izin Allah. Bener teh? Ya, Iya betul, Suni ya orang Padang soalnya, bukan teteh. Nah, Padang, katanya di Padang nggak ada rumah makan Padang ya teh? nggak ada adanya Gitu, rumah makan nggak ada. Pariaman ada. Nah, sama di Malang nggak ada bakso Malang, bakso aja gitu. Eh, so LDR ya, long distance Iya, relationship. Kasusnya kita belajar pada dua nabi besar, Nabi Adam. Long distance LDR-nya 200 tahun teh hmm. sama Siti Hawa. Zaman dulu nggak ada telepon. Ya. Jadi begitu mereka berdua diturunkan ke bumi, itu kan diturunkan di dua tempat yang berbeda, Hmm. gitu. Eh, Banyak riwayat menyebutkan lah macam-macam, tapi ada riwayat yang menyebutkan terpisahnya itu 200 tahun sampai mereka dikumpulkan di padang Arafah kembali gitu. Coba bayangkan ya, coba bayangkan gimana tuh janjiannya, buminya luas ya kan? Mau nyari orang nggak bisa, telepon nggak bisa, WhatsApp nggak bisa, nulis surat juga mau kemana? Gimana tuh perasaannya? Terpisah sama orang yang kita cintai dan bukan 10 tahun, 20 tahun, 200 tahun. Nah, itu membuat kita menjadi, kan kita merasa, aduh kami sudah 10 tahun. Lihat, hah? 200 tahun. Jadi angka 10 tahun jadi ciut ya nggak sih? Itu yang membuat, itu pentingnya ilmu tuh ya. Kadang-kadang kita tuh melihat, wah aku udah lama, lihat orang lain, hah? Lebih parah lagi. Itu kata Rasulullah, makanya kalau mau bandingin, bandingin ke bawah. Iya Ya. betul, Kalau betul. kita mau bersyukur, kalau kita lihatnya ke atas terus,
Wah, itu enak ya, tiap minggu berkumpul, selfie-selfie bersama. Itulah keluarga yang ideal. Wow, udah kita ngerasain terus jadinya. Sekarang gini, asumsi ideal ini kadang-kadang berbahaya tuh. Emang gini ya, kalau yang namanya, karena kita mesti berserah diri. Itu ayat yang mengatakan apa yang baik, menurutmu baik, belum tentu baik. Kalau kita boleh bahasakan ya, apa yang kamu pikir ideal, belum tentu ideal. Menurut kita ya, ideal tuh, oh yuk kita sama-sama di satu rumah, biar tiap hari ketemu. Siapa tahu kalau sering ketemu malah jadi bertengkar. Benar nggak? Itu hal-hal ada banyak yang kita nggak paham di situ gitu. Kadang jarak itu menyehatkan dalam sebuah relationship ya, dalam sebuah hubungan. Dan Allah bikin tiap orang beda-beda. Di sini juga ada yang namanya living together apart, Bu. Ya. Satu kota, cuman tinggal di dua rumah. Punya anak bareng cuman. Jadi ada kebutuhan untuk si satu orang untuk pokoknya aku pengen sendiri gitu. Ada tuh tipe-tipe seperti itu. Apakah itu ideal? Buat mereka itu ideal. Jadi ideal itu memang harus mengukur kepada kemampuan dan kesempatan. Itu ya, kalau kita mau mengukur apa ini hawa nafsu atau bukan, kemampuan dan kesempatan. Kemampuan adalah tadi, sudah dicoba, apply, tapi kok nggak nembus-nembus. Berarti belum muncul kemampuan, kesempatannya. Ya kan? Nah, jadi kita harus memang berselancar di dalam takdir ilahiyah. Memang sekarang yang adanya seperti ini. Walau alam tahun depan barangkali ada rezekinya, benar nggak teh? Dicoba lagi, Betul. coba lagi. Ya, siapa tahu. Nah, apapun itu pasti timingnya udah Allah atur. Ada tuh di Lauh Mahfuznya. Nanti dapat tahun sekian gitu. Cuma kita mesti sabar gitu. Nah, itu tadi sabar itu kalau anak. Nah, kalau kitanya tidak kokoh, masih ada ragu ya. Ragu ya, bener gitu ini yang terbaik. Itu ragu tuh. Benernya ini yang terbaik. Buktinya nggak bisa jelasin sama anak karena ikut sedih. Berarti kita belum belum yakin ini yang terbaik, nak. Kita Hmm. belum yakin ini yang terbaik. Kalau udah yakin, itu kita bisa convince other people kok. Aku yakin, pede dia. Si anak akan terkena, wow, mamaku tenang-tenang, ya. Si auranya, vibrasinya tuh kena gitu sama dia. Kadang kita banyak hal yang ragu tadi ya, keraguan tuh melumpuhkan sekali. Ragu bahwa ini yang terbaik, ragu bahwa pekerjaan ini yang terbaik. Makanya iman itu, kalau orang diberi iman, nur iman, itu harus sampai hatta al yakin. Yakin. Al yakin dalam Al-Qur'an itu 100% yakin, nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan surat Al-Baqarah bukan tentang itu. Itulah kitab kehidupan di antaranya. Lah, tidak ada keraguan. Udah bilang gitu Al-Qur'an. Siapa buat siapa? Hudalil mutakin. Jadi petunjuk buat orang yang takwa. Kalau masih ragu, takwanya belum bangkit. Belum tegak. Takwa itu komponennya iman dan amal soleh. Mesti ada iman. Amal soleh itu ada dua macam. Amal soleh keluar berbentuk you do something, ya kan, aktivitas. Tapi juga jangan lupa ada amal soleh ke dalam. Sabar, itu amal soleh. Tawakal, itu amal soleh. Bersabar menunggu ketetapannya, itu amal soleh. Memaafkan, menerima, itu amal soleh. Nah, jadi buat Mbak, ini episode ini PR besar ya untuk menerima. Kalau kitanya yakin, suami akan tercahaya, dia akan tenang. Vibrasinya dari ibu tuh, karena dia pilar ya. Yakin nak, ini yang terbaik buat kita hari ini. Ini dari Allah Ta'ala. Untuk bisa ngomong gitu, untuk bisa meyakinkan orang, itu kita harus meyakinkan diri sendiri dulu. Gitu.
Itu kunci orang jualan. Dulu saya pernah di bagian marketing. Kalau kita nggak yakin, if we cannot apa ya, kita nggak punya faith gitu, nggak punya keyakinan sama produk tertentu, mau ngomong berbusa-busa, karena hati itu ditangkap oleh hati. Nanti begitu ditanya, menurutmu ini bagus nggak? Terus kita ngeles gitu ya, kena tuh, ketangkep getarannya bahwa itu. Jadi kita mau meyakinkan sama anak kita bahwa, nak, ini kehidupan kita yang terbaik, kita mesti yakinkan diri sendiri dulu. Gimana cara meyakinkan diri sendiri? Itu tadi istighfar, air yang turun itu akan menumbuhkan benih keyakinan sama-sama. Jadi akhirnya kuncinya istighfar banyak. Jadikan istighfar sebagai sebuah hiasan harian yang sangat indah ya. Mau ngapain tuh, lagi di jalan ambil buat tasbih atau pakai jari jemari, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil nunggu, astagfirullahaladzim, sambil nyuci piring, astagfirullahaladzim, sambil ngepel lantai, astagfirullahaladzim, sambil naik sepeda tuh Mbak Ayu, astagfirullahaladzim, barijeng anginnya kencang ya, hati-hati. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu ya, walau alam. Semoga Allah bantu ya dengan bisa menerima apapun yang ditakdirkan hari ini. Jadi hati-hati, keraguan itu menghalangi gitu. Sementara em, udah nunggu tuh di atas tuh, langit tuh udah awan tebal, kitanya yang enggak ini. Jadi keraguan bahwa gimana ya bisanya kita keluar dari ini. It- Pertanyaan itu yang bikin nyempit rezeki itu. Ironi ya. Nah, gitu. Jadi kita panik gitu menghadapi kehidupan itu, seolah-olah Allah tuh tak berkutik gitu ya. Nah, jadi itu menjadi apa namanya, kehidupan membuat kita belajar bahwa ini kita sedang belajar nih. Siapa Rob? Rob kita siapa sih? Yang ngurusin kita nih siapa sebenarnya? Dia ingin memperkenalkan dirinya. Kadang ketika dunia disempitkan, yang biasanya bantu nggak bisa, yang biasanya nolong nggak bisa nolong, yang biasanya menemani nggak bisa dihubungin, itu dunia disempitkan. Pintu-pintu ditutup, tek, tek, tek. Teman-teman menjauh, tek, 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 tek. Kita sendiri, sadarilah bahwa kita tidak sendiri. Dia sedang hadir di hadapan kita. Dan mengatakan, it's me. Aku yang akan handle ini semua. Wah, itu hari raya itu buat kita. Ketika semua tutup, ya kan, kemungkinan nggak buta dari mana ini. Tiba-tiba, nah itu, tiba-tiba ada jalan terbuka. Nah itu yang membuat kita testimoni. Oh iya, Allah Maha Pengasih ya. Oh iya, Allah Maha Mendengar ya. Dia hadir, sahabat-sahabat. Dan dia selalu hadir, masalahnya. Cuma kita yang suka nyuekin gitu. Dia lebih dekat dari urat nadi kita. Kitanya yang sering kemana-mana. Sok atuh panggil ya. Dan dia maha dekat. Yang paling dekat dari semua apapun. Yang paling bisa diandalkan. Yang paling bisa dipegang, sahabat-sahabat. Janjinya itu. Yang paling tidak akan mengecewakan. Yang paling mampu mengubah apapun itu. Kita punya Tuhan. Panggil dia. Dia akan hadir. Dan dia selalu hadir. So, jadikan hidup ini worthwhile gitu. Bersama dia. Supaya kita pulang nanti mutmainnah. Kita nggak kelabakan begitu sakaratul maut, nggak. Kita udah, I'm ready, ya Allah, silakan. Nah, kita pulang ke alam barzakh pun disambut dengan malaikat, senyum malaikatnya. Menerbukkan, nanyanya beda tuh. Karena malaikat tahu yang datang kualitas apa, kalau bisa serem bentuknya, bisa. Tapi kalau kita pulang dengan membawa, karena apa? Di sini kita sudah hati ya, karena alam barzakh itu cerminan hati kita. Nah, makanya istighfar, aduh ya Allah gitu. Alam barzakh cerminan hati, dan apakah kita akan ke surga atau neraka itu diperlihatkan di alam sana. Makanya ketika sakaratul maut, kalau orang membelalak, karena kelihatan bakal ngadepin apa di depan gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, mari kita tata hati kita supaya jadi surga gitu loh. Surga yang di hati kita akan terrefleksi di kediaman kita berikutnya.
Kalau di sini kita pontang-panting ya, pengen beli rumah, villa ya. Ini untuk jelas-jelas di alam barzah, tempat kita kembali, kita mesti effortnya ribuan kali lipat. Karena kalau dunia mah bakal ditinggalin sementara aja. Yang nikmatin ya generasi yang lain gitu ya. Tapi kita mesti benar-benar serius nih untuk menghadapi ini. Bahwa kematian adalah sesuatu yang paling dekat, cuma kita suka denial dan pura-pura nggak tahu gitu ya. Siapa tahu, siapa tahu. Tapi begitu malaikatnya datang, gelagapan kita. Astagfirullah, udah, this is my time. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi jangan nyesel ya, supaya kita selalu dalam zikrul maut itu bikin hati berdenyut gitu. Kalau hati berdenyut, maka kita bisa paham tentang apa-apa yang dia sedang gelar di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang membuat hidup mosta-masta gitu. Jadi, wow, segalanya indah aja gitu. Kenapa? Karena kita menyertakan dia. Pegangan terus sama dia, dia menjadi teman duduk kita. Dan kita bersama-sama menyaksikan kehidupan ini dengan sesuatu takdir yang dia gelar gitu ya. So, be happy, tetaplah berpengharapan, dan jangan remukkan kemungkinan anugerah itu turun dengan sebuah keraguan yang tak bernilai. Istighfar banyak-banyak, gitu ya, tentang itu. Alhamdulillah. Tema kajian ini terima kasih menjadi jawaban penguat buat kegalauan hati. Alhamdulillah. Ini ayat Al-Qur'annya jelas ya, mau turun hujan, istighfar. Taubat. Taubat tuh ya sahabat-sahabat ya, as simple as this. Ya Allah, ambil alih kehidupanku. Ya Allah, jadi kita kembali kan gitu, kembali, namanya juga taubat ya, kembali ya. Pengen Allah atur, itu esensi orang yang taubat. Udah capek ngatur-ngatur kehidupan, salah terus. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup. Oh, mau mati, mau sampai gitu, udahlah. Ya Allah, silakan aturkan. Itu doa Rasulullah, jangan engkau serahkan diriku pada diriku, walaupun sekejap mata. Jadi beliau tidak mau mengatur. Ya Allah, boleh nggak? Semua tuh ditanya. Itu mentalitas seorang salik. Dan seorang sufi bilang, bahkan mintalah kepada dia, ikhwal garam yang kau tambahkan, dibubuhkan di makanan. Apa sih garam? Cuman dia tanya, ya Allah, tambah nih nggak garamnya? Coba. Itu saking erat gitu munajatnya tuh. Hal sepele, nambahin garam di makanan, apaan sih? Ya, itu udah cerminan orang mentalitas yang nggak mau setiap kehidupan dirinya, apalagi milih rumah, milih sekolah, milih jodoh. Ini ibu-ibu ya mau milih jeruk, ya Allah canggih, ya Allah yang mana nih jeruk ya? Dia, hati penuhi dengan itu. Then the miracle start. Jadi hidup kita akan terlihat ajaib banget, ajaib. Buktikan. Semoga bermanfaat ya. Tetaplah berpengharapan ya. I know you're tired, but come, this is the way. Memang capek, sahabat-sahabat ya. Kadang-kadang ada, aduh sampai kapan ya? Istighfar, istighfar. Nggak boleh. Jadi keraguan itu menutup semua itu. Yuk kita hiasi hari demi hari kita dengan istighfar banyak-banyak. Dengan sebuah kesadaran bahwa, aduh aku tuh banyak ngeluhnya. Dan aku banyak meragukanmu, ya Allah selama ini. Maaf gitu, maaf. Istighfar, istighfar. Keraguan kecil, keraguan besar sama-sama. Kita enak nggak diragu? Kita punya pasangan, terus dia ragu. Wah nggak enak banget. Dan Allah masalahnya maha tahu hati kita. Kita nggak ngomong pun dia tahu. Ya, Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menguatkan hati kita dalam bertaubat padanya. Bisa taubat nasuha dan kemudian meraih yang terbaik yang dia sudah siapkan dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa kembali pada Allah Ta'ala dengan qalbun salim, ya, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis, sahabat-sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Saya tutup dulu. Makasih Mangga Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Mari Makasih, Teh pamit Tessa. ya, Assalamualaikum. sama-sama.